pembelajaran PKN. Apa itu PKN? Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, seperti kita ketahui, hari ini adalah hari Senin. Kalian sekarang memakai baju merah putih. Itu menandakan bahwa hari ini hari Senin dan kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dilanjutkan, kita berdoa dulu bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Silakan dipandu oleh Rahma. Siap berdoa. Mudah-mudahan doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau menanyakan dulu kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Sakit. Terus siapa lagi? Keluarga. Kemudian ada lagi siapa? Zahra. Zahra kenapa? Sakit juga. Nah, anak-anak, kita doakan ya, mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini, mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi dan menyajikan makna dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu nilai-nilai Pancasila itu apa? Tahu. Apa?
Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu punya video buat kalian untuk disimak bersama-sama. Silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 muatan pelajaran PPKN mengenai mengenal simbol dalam Pancasila. Langsung saja perhatikan penjelasan berikut ini. Apa itu Pancasila? Iya benar, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Apa kalian tahu simbol-simbol dalam Pancasila? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol dalam Pancasila. Ini perisainya Ibu perbesar ya. Nah, di sini ada gambar bintang. Bintang adalah simbol sila ke-1. Berikutnya ada gambar rantai. Rantai adalah simbol sila ke-2. Selanjutnya gambar pohon. Iya, ada pohon beringin. Pohon beringin adalah simbol sila ke-3. Dan berikutnya ada gambar kepala banteng. Kepala banteng adalah simbol sila ke-4. Nah, yang terakhir ada gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas adalah simbol sila ke-5. Sekarang yuk kita sebutkan bunyi Pancasila bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan berikut ini. Pancasilanya dihafalkan ya. Hafalannya kalian buat dalam bentuk video. Kemudian
kalian kirimkan videonya pada Ibu Guru. Oke deh, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sudah melihat videonya? Sudah. Bagaimana seru? Nah, kalau sudah, Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Apakah gambar atau video yang ditampilkan tadi merupakan simbol-simbol Pancasila? Ya. Apa buktinya tadi? Karena ada apa saja itu barusan simbol-simbolnya? Baik. Apa simbol-simbolnya yang barusan? Yang kalian ucapkan itu adalah simbol-simbol Pancasila. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam simbol Pancasila? Simbol-simbolnya apa? Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Baik, sekarang materinya akan Ibu jelaskan. Coba perhatikan ke layar. Ada gambar apakah ini? Garuda. Kalian bisa melihat nih, ada di atas juga. Di atas ada burung Garuda. Sama dengan yang ini tidak? Sama. Ini adalah lambang burung Garuda. Ada di mana lagi kalian lihat burung Garuda ini? Selain di kelas ini. Ada di mana? Selain di kelas ini, di kelas sebelah ada nggak? Baik. Lanjut, ada di mana lagi? Betul, di kantor juga ada, betul ini. Kita lanjut lagi. Nah, burung Garuda ini ada di Pancasila juga. Pancasila itu artinya panca adalah lima, sila adalah dasar. Betul, Pancasila itu berakar dari bahasa Sanskerta. Pancasila melambangkan 5 landasan atau 5 aturan perilaku yang mulia. Jadi Pancasila itu ada 5, ada 5. Panca itu artinya apa? 5. Sila itu artinya dasar. Kalian tahu Pancasila itu? Coba kita sebutkan Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berusaha dan berpemimpin. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kalian sering mendengar Pancasila itu kapan? Upacara bendera. Upacara bendera itu dilaksanakan di sekolah kita setiap hari apa? Setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin kita semua selalu membacakan Pancasila. Yang artinya panca itu adalah 5, sila itu artinya dasar. Baik, selanjutnya. Nah, ini di burung Garuda ada di dadanya burung Garuda itu
asas. Kelima asas tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri di dada Garuda Pancasila. Ini ada 5. Kalian ketahui yang nomor 1 gambarnya atau simbolnya apa? Bintang. Adalah bintang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, yang kelima, kapas. Itu kelima simbol tersebut berada di dadanya burung Garuda. Gitu, lanjut. Nah, kita bahas satu persatu tentang simbol-simbol yang barusan. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di burung Garuda itu sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa ini diberi simbol dengan gambar bintang. Ada yang tahu bintang? Ada di mana itu bintang? Di atas. Biasanya adanya pada waktu kapan? Pada waktu malam hari. Biasanya kalau ada bintang ada juga bulan. Itu terjadinya atau adanya bintang itu pada malam hari. Bintang ini seperti ini gambarnya. Kemudian kita lanjut sila kedua. Sila kedua itu bunyinya adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini diberi simbol dengan gambar rantai. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini rantai. Simbol dari sila kedua. Kemudian selanjutnya sila ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini diberi simbol dengan gambar pohon beringin. Kalian tahu pohon beringin? Besar atau kecil? Kalau besar. Sebesar apa? Ada sebesar ini atau lebih tinggi dari bangunan ini, sekolah kita? Lebih ya, lebih, dan pohonnya itu sangat rindang sekali, banyak sekali daun-daunnya. Kemudian selanjutnya sila keempat. Sila keempat bunyinya adalah sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat diberi simbol dengan gambar kepala banteng. Nah, kalau kepala banteng itu memiliki apa? Tanduk. Memiliki tanduk. Ada berapa tanduknya? 2. Ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini menandakan sangat gagah sekali kalau banteng tersebut. Kemudian selanjutnya ada sila kelima. Sila kelima bunyinya adalah sila kelima atau sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diberi simbol dengan gambar padi dan kapas. Ini padinya yang berwarna kuning dan ini adalah kapas. Kalau kapas warnanya apa? Putih. Warnanya putih. Kalau padi warnanya kuning.
nasi, akhirnya kita makan. Itulah konsumsi atau makanan pokok kita, yaitu Indonesia. Orang Indonesia makanan pokoknya itu adalah nasi. Nasi itu berawal dari padi. Kemudian kapas. Kapas itu biasanya dibuat untuk baju. Terus untuk apa lagi? Selimut bisa. Apa? Bantal, kasur, guling. Apalagi? Topi bisa dibuat dari kapas? Bisa. Nah, baju kalian juga ini. Baju kalian ini terbuat dari kapas sama. Itu. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui kelima bunyi Pancasila, ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di antaranya yang ke-1 ini adalah nilai ketuhanan. Ini bahwa menunjukkan ini adalah sila ke-1. Sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya adalah nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Ini adalah sila kedua, yaitu sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Ini nilai persatuan. Jadi kita harus bersatu semuanya untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kemerdekaan kita dari siapa? Kita menjaga kemerdekaan kita ini dari penjajah, karena zaman dahulu yang ratusan tahun yang lalu bangsa Indonesia ini dijajah oleh negara apa? Ada yang lain? Negara Belanda. Terus yang kedua negara Jepang. Betul. Iya. Nah, kita itu dijajah selama ratusan tahun. Tapi sekarang karena warga negara Indonesia semuanya bersatu, akhirnya sampai sekarang kita menikmati kemerdekaan kita ini. Oleh karena itu, sampai sekarang kita harus bersatu supaya negara Indonesia ini tidak diambil lagi oleh penjajah. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Ini pada sila keempat yang berbunyi apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut ke simbol atau nilai kelima. Nilai kelima adalah nilai keadilan. Ini berada pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia itu harus adil. Tidak boleh membeda-bedakan, misalnya membeda-bedakan orang yang hebat sama orang yang kurang hebat. Terus tidak membeda-bedakan orang yang kaya dengan yang miskin. Tidak membeda-bedakan temannya yang sudah bisa dengan yang tidak bisa. Semuanya harus adil. Harus adil semuanya. Lanjut
Kemudian nih, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hal baru bagi warga Indonesia. Nah, ini Pancasila ini bukan hal baru bagi warga Indonesia. Pancasila ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman masih penjajahan. Nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Itu nilai-nilai Pancasila ini. Kemudian nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta suasana yang tenang, kemudian sejahtera, kemudian damai dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Makanya kita harus melaksanakan, harus terciptanya suasana yang pertama apa? Yang tenang. Kedua, sejahtera. Ketiga, damai dan aman. Kemudian, kita bahas satu persatu tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beriman, kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut kita. Kita mempunyai agama? Punya. Agamanya apa? Agamanya Islam. Nah, kalau di Indonesia agama itu terdiri dari berapa agama? Ada berapa? Nah, agama yang satu adalah Islam. Yang kedua agama Buddha. Yang ketiga Hindu. Yang keempat Protestan. Dan yang kelima Kristen Katolik. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan keyakinan kepada orang lain. Itu harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kita harus saling menghormati antar agama yang berapa? Agama itu di Indonesia 5. Ada 5. Selanjutnya nilai kedua. Nilai kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya ada persamaan derajat. Maksudnya persamaan derajat, meskipun di kita ada orang kaya, ada orang yang kurang kaya, itu tapi tetap kita harus bersama. Kemudian persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah sholat, bisa. Apalagi puasa. Kalau di sekolah kewajiban kita apa? Belajar. Kalau ada yang belajarnya asal-asalan, maka oleh kalian yang rajin harus diajak,
Ayo belajar yang rajin supaya kita mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Itu sangat diharuskan sekali. Kita harus bersama, harus ada kebersamaan. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Maka yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai warga Indonesia dengan menerapkan sila cinta tanah air. Kemudian rela berkorban. Cinta tanah air contohnya apa? Cinta tanah air contohnya apa? Ayo, yang menunjukkan bahwa kita itu cinta terhadap tanah air. Apa contohnya? Cinta terhadap tanah air. Kita harus tetap yang tadi itu, harus menjaga kemerdekaan Indonesia. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita harus rela berkorban demi bangsa negara. Seperti contohnya sekarang, meskipun kalian sudah bosan, sudah suntuk, pasti ada kebosanan pada saat kalian belajar. Tapi itu tandanya karena kalian masih berada di sini, itu tandanya kalian itu berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Apa itu arti dari bineka tunggal ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tepuk tangan buat Rahma. Berbeda-beda. Apa yang berbeda di Indonesia ini? Agama. Selain agama, apa yang berbeda? Suku, betul. Apa lagi? Yang berbeda makanan, betul. Minuman, betul. Berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, itu makanan, minuman, terus baju itu juga sama, berbeda-beda. Tetapi meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu atau bersama. Selanjutnya, nilai keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan apa? Kepentingan umum sebelum mementingkan kepentingan pribadi. Kepentingan umum dulu yang dilaksanakan. Baru setelah kepentingan umum kita laksanakan, baru kita melaksanakan kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau misalnya, nih contoh, si Pak mau jajan. Si Pak mau jajan nih, pas istirahat. Kata si Pak ngajak ke Sobah. Sobah, kita jajan yuk, jajan apa yang biasa sekarang sedang ramai. Makanan apa yang sekarang sedang dinikmati, disukai. Ini. Si Pak ngajak ke Sobah. Sobah kita jajan es yuk. Kata Sobah, nggak mau
Esma, sayangnya lagi batuk, kata Soma. Ayo, terus memaksa seterus si Siva. Itu bagus tidak? Baik tidak? Nah, kalau sudah temannya sudah bilang tidak mau, ya sudah. Jangan memaksa. Kemudian mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Kemudian sila yang terakhir atau nilai yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan. Nah, ada yang boros di sini? Apa sih boros itu? Contohnya menghabiskan uang. Berapapun yang dikasih oleh orang tua, sehari langsung habis. Kemudian segala dibelikan sampai habis. Nah, itu harus dihindari. Selalu bergaya hidup mewah. Nah, ini selalu bergaya hidup mewah. Mau HP-nya yang bagus. Punya HP siapa yang punya HP? Ada. Sama orang tuanya mah mau HP-nya yang bagus, yang harganya berapa kalau harga HP itu? Ada yang 20 juta kata Nindi. Nah, tapi kita harus cari saja yang biasa-biasa. Jangan hidup dengan kemewahan, biasa saja. Dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya, mencurat-coret tembok orang lain. Ayo. Ada yang suka mencurat-coret rumah orang lain? Ada? Ada si Rehan. Jangan, mulai hari ini Rehan tidak boleh mencurat-coret rumah orang lain, temboknya ya. Biasanya yang suka dicurat-coret itu temboknya. Jangan ya Rehan. Mulai hari ini siap. Kemudian bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap keberagaman. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Kita itu harus menghormati dan menghargai orang lain. Kalau orang lain sedang beribadah, kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengganggu. Pada saat orang lain misalnya sedang duduk, kita tidak boleh mengganggu juga. Meja kursinya digoyang-goyang boleh. Nah, sama. Ada yang seperti itu. Nah, karena sekarang udah tahu ya, mulai hari ini jangan dilakukan lagi. Baik, Sidki? Baik, siap. Selanjutnya, nah ini materi hari ini sampai di sini dulu. Nah, supaya kalian lebih bersemangat, nanti setelah ini akan ada diskusi kelompok. Sebelum kita melaksanakan diskusi, kita berdiri dulu bersama-sama. Yuk, berdiri dulu. Yuk, siap. Kita tepuk semangat dulu bersama-sama, siap? Siap. Siap. Tepuk semangat. Oke, Ibu akan ada nyanyian nih. Kalau kata Ibu, kalau kau suka hati tepuk tangan ya. Kalau kau suka hati injak bumi, harus injak bumi. Kalau kau suka hati
kalau bilang semua, tepuk tangan, injak bumi, dan petik jari. Oke siap? Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, bilang semua. Kalau kau suka hati, bilang semua. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang semua. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Nah, setelah kita bernyanyi bersama, nah itu sekarang punya lembar kerja buat kalian. Ini dilaksanakan berkelompok. Di sini sudah ada 5 lembar. Akan Ibu bagikan buat ke 5 kelompok. Ini kelompoknya. Ini. Silakan. Nah, di sini di lembar jawaban ini ada yang harus kalian isi, yaitu di sini ada hari, tanggal, silakan diisi. Rehan, silakan diisi tanggal dan harinya. Kemudian nama-nama anggota kelompok. Setelah itu, kemudian di situ di bawahnya ada kotak yang harus kalian isi. Isinya sesuai dengan kelompok kalian. Kalau kelompok 1 berarti menggambar sila ke-1. Sila ke-1 itu berapa? Apa? Bintang gambarnya. Terus kalau kelompok 2 berarti simbol sila kedua. Sila kedua adalah simbolnya rantai. Kemudian kelompok 3 simbolnya yang ketiga yaitu apa? Simbol ketiga apa? Pohon beringin. Kemudian kelompok 4 sila keempat yaitu simbolnya apa? Banteng. Dan yang kelima, kelompok kelima adalah menggambar simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Sudah jelas ya? Silakan dikerjakan. Sok dikerjakan berkelompok. Udah sini Rehan. Rehan sini, silakan dikerjakan. Siapa yang mau menggambar? Boleh. Boleh. Silakan digambar sesuai dengan kelompoknya. Karena ini sifatnya berkelompok, maka yang mengerjakannya harus bersama-sama.
tulis ya. Jangan lupa. Ya, ayo Siva. Jangan lupa nama-namanya ditulis ya Siva. Yang mau menggambar siapa? Siva, baik. Yang mau menulis siapa? Asri, boleh. Nah, yuk kerjasama bersama-sama. Gambarnya berarti gambar apa? The Bluetooth device is ready to pair. Jadi kalau mau ini berarti gambarnya apa? Kepala banteng. Oke. Jadi gambarnya berarti rantai. Tuh, bareng-bareng.
Bintang. Mau dikasih warna apa? Jangan lupa nilai-nilai Pancasilanya diisi ya. Setelah menggambar, kemudian nilai-nilai Pancasilanya ditulis. Bagus gambarnya. Yuk lanjut. Bisa terus menggambarnya tuh.
Nilai-nilainya sekarang. Nilai-nilainya. Bagaimana, udah beres? Kalau sudah beres, kita waktunya persentase. Presentasi yang pertama adalah silakan kelompok 1. Silakan ke depan. Kita presentasikan ya hasil dari pekerjaan berkelompok kalian. Ya. Yang lainnya silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Nama saya Rini. Nama saya Saida. Nama saya Nadia. Nama saya Nadia. Kita akan menampilkan gambar dari hasil kelompok 1. Ini gambar bintang simbol dari Pancasila yang ke-1. Nilainya ketuhanan. Ada berapa nilainya pada Pancasila itu? Ada 5. 1 nilai ketuhanan, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai persatuan, 4 nilai kerakyatan, 5 nilai keadilan. Baik. Begitu dulu dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok 1 barusan sudah menjelaskan tentang simbol dari sila ke-1 dengan nilai-nilai Pancasilanya. Kemudian sekarang silakan ada lagi yang ke depan. Ayo. Boleh. Silakan ke depan.
Perlihatkan gambarnya. Nah, gambarnya apa itu? Palikat dan kapas itu simbol dari sila keberapa? Oke. Terus nilainya, nilai-nilai Pancasilanya apa? Apa? Sila kelima, dan sila kelima. Keadilan. Baik. Nah, ini dari kelompok 5. Bagaimana, sudah jelas belum? Jadi gambarnya apa? Keadilan kapas. Kemudian nilai sila Pancasilanya apa? Apa? Oke, keadilan. Baik, tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, setelah berdiskusi ini, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Menggambar, melihat video, apalagi? Apalagi? Menuliskan nilai-nilai Pancasila. Apa yang menarik? Pasti Rahma langsung menggambar. Bagaimana gambarnya, bagus gak Rahma? Ini kelompok yang lain, menurut kelompok yang lain, kelompok Rahma gambarnya bagus tidak? Terus, apakah menemukan kesulitan kalian pada saat pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah bisa semuanya? Sudah jelas semuanya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan dulu nggak? Apa pertanyaannya? Apa? Oh, sila, lupa lagi. Simbol yang ketiga. Simbol yang ketiga apa katanya? Simbolnya? Simbol ketiga. Tadi Rehan katanya lupa simbol ketiga. Simbol ketiga itu adalah pohon beringin. Kita ulangi lagi. Simbol ke-1 adalah simbol kedua adalah simbol yang ketiga adalah simbol yang keempat adalah simbol yang kelima adalah. Nah, anak-anak semuanya, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian, bagi ibu, bagi kita semuanya. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Asri.